siapin dulu kelasnya. Indah? Siap. Mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita absen dulu ya. Adelia hadir. Nurul nggak hadir ya? Ada Indah, Hadir. Putri, Tak. Faril, Hadir. Rizky, Hadir. Wahyu, Hadir. Yuda. Hadir. Ya, tadi ada 2 orang yang nggak datang ya. Ya. Oke, jadi hari ini kita belajar tema 3. Judul temanya yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa aja sih? Manusia, hewan, dan Tumbuhan. tumbuhan. Kita hari ini mengamati tumbuhan. Ini adalah tumbuhan. Ada yang pernah lihat tumbuhan? Nah. Nah, dari tumbuhan yang ibu pegang ini ada apa aja bagian-bagiannya? Daun, rumput, batang, Ya, itu bunga, buah, akar. ada 6 ya bagian-bagian tumbuhan. Nanti kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Tumbuhan ada 6 ya bagian-bagiannya. Nanti ada fungsinya juga. Ini ada artikel, nanti boleh dibaca. Nah, ini tugas kelompok. Ibu akan bagikan 3 kelompok. Kelompok pertama, Indah sama Adel, ketuanya Indah. Kelompok kedua, Faril Yuda, ketuanya Faril. Kelompok ketiga, Wahyu sama Rizky, ketuanya Wahyu. Nah, nanti di kelompok ini kita akan bahas tentang tumbuhan dan fungsinya. Gambar sketsa ini, lalu kita menuliskan fungsi-fungsinya. Bisa? Bisa. Ya. Begini ya. Nah, nih kan ada buah, ada daun, apa ini fungsinya? Buah fungsinya apa? Ini karya akar batang. Fungsi akar apa buat mana fungsi batang apa? Oke, adik dijelasin ya. Nah, Wahyu sama Rizky. Ini udah selesai semuanya? Dah. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Coba siapa yang mau nyebutin akar? Fungsinya untuk Menyerap nutrisi. ya. Apa fungsinya untuk menyerap nutrisi? Bagus, pintar Faril. Lanjut, batang. Tempat tumbuhan daun, buah, dan bunga. Ya benar. Jadi batang itu sebagai tempat tumbuhnya daun, daun, buah dan bunga. Ya. Lanjut, yang daun sebagai apa daun? Fotosintesis. Nah, lanjut lagi fungsi dari buah. Melindungi biji. Ya, buah itu untuk melindungi biji. Bunga Adalah perkembangbiakan tumbuhan. ya, bunga itu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Lanjut lagi, biji apa? Sebagai cikal bakal. pembuahan. Ya, cikal bakal tumbuhan. Jadi dari biji itu nanti dia jadi tumbuhan. Seperti itu. Mengerti? Mengerti. Ya. Lanjut lagi ada beberapa soal yang harus kita jawab bersama. Yang pertama, apa kewajiban terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita? Merawatnya. Bagus. Yang kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Wanginya, harum. Ya. Yang ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jangan dipetik. Nah, benar sekali. Jadi, kalau ada bunga, nggak boleh dipetik sembarangan. Oke? Nah, oke. Jadi kita sekarang tugas minggu depan, kelompok yang udah ibu bagikan tadi, memilih mau menanam tomat, kacang hijau, atau cabai. Oke? Nanti minggu depan ibu
Ibu periksa udah sampai mana perkembangan menanamnya. Baiklah, jadi kesimpulan kita tadi kita belajar apa aja? Tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, ada berapa bagian tumbuhan? 6. Ada apa aja? Akar, Daun, buah, biji, bunga, akar, batang. bagus. Oke, Ibu rasa sudah mengerti semua ya. Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Putri Kurniati. Saya jurusan PGMI semester 6. Baiklah, di sini saya akan mengajarkan materi tentang tematik bahasa Indonesia kelas 3 SD atau MI. Materinya yaitu tentang materi rambu lalu lintas. Apa yang dimaksud dengan rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas itu merupakan salah satu dari perlengkapan jalan yang dapat berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pemakai jalan. Kita sebagai pemakai jalan, apakah seorang pengendara mobil, sepeda motor, atau pejalan kaki sudah seharusnya mematuhi setiap rambu lalu lintas di jalan untuk keamanan bersama. Untuk mematuhi rambu lalu lintas tersebut, terlebih dahulu kita harus memahami dan mengetahui arti dari rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama yaitu rambu peringatan. Rambu jenis ini digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di depan pengguna jalan. Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam. Yang kedua, rambu petunjuk. Rambu yang memberikan petunjuk atau keterangan kepada pemudi atau pemakai jalan lainnya tentang arah yang harus ditempuh atau letak kota yang akan dituju lengkap dengan nama dan arah letak itu berada. Yang ketiga yaitu rambu larangan. Rambu ini untuk melarang penggunaan dan pergerakan lalu lintas tertentu, misalnya rambu larangan berhenti, rambu larangan membunyi isyarat atau suara. Yang ketiga, semua kendaraan dilarang lewat. Yang keempat, rambu perintah. Rambu ini untuk memerintahkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas tertentu. Misalnya, rambu perintah memasuki lajur yang ditunjuk. Yang kedua, rambu batas minimum kecepatan. Yang ketiga, rambu perintah bagi jenis kendaraan tertentu atau untuk melalui lajur dan jalur tertentu. Jenis rambu yang pertama yaitu rambu tetap, yang kedua rambu sementara. Yang dimaksud dengan rambu tetap adalah semua jenis rambu yang ditetapkan menurut surat keputusan Menteri Perhubungan yang dipasang secara tetap. Sedangkan rambu sementara adalah rambu yang dipasang dan berlaku hanya beberapa waktu, dapat ditempatkan sewaktu-waktu dan dapat dipindah-pindahkan. Baiklah, itu saja materi yang saya jelaskan. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Amanda ingin menjelaskan materi tentang sudut kelas 4. Biasanya sudut itu ada di mana-mana dan sering kita jumpai. Sudut adalah daerah yang dibentuk dua garis luas yang titik pangkalnya sama. Nah, sudut itu ada 3 macam, yaitu sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut siku-siku. Yang pertama saya akan membahas tentang sudut lancip. Sudut lancip itu dia kurang dari 90 derajat. Nah, jadi sudut lancip itu dia nggak tegak lurus. Nah, dia kurang dari 90 derajat. Ini yang namanya sudut lancip. Nah, yang kedua itu sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu 90 derajat, jadi garisnya lurus, tegak lurus. Yang ini dinamakan sudut lancip. Yang terakhir itu sudut tumpul.
sudut tumpul itu hampir sama dengan sudut lancip, tapi sudut tumpul ini lebih dari 90 derajat. Tadi kalau sudut lancip kan dia kurang dari 90 derajat, kalau sudut tumpul itu melewati dari 90 derajat. Sampai sini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Hartini. Di sini saya akan mempraktikkan mata kuliah micro teaching. Saya akan mengajarkan pembelajaran IPA kelas 4 semester 2. Materi saya adalah materi tentang gaya. Standar kompetensinya yaitu memahami gaya dapat mengubah gerak atau bentuk suatu benda. Yang bertujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat membuktikan bahwa gaya dapat mengubah gerak suatu benda. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan, tendangan atau kayuhan, ataupun hal-hal yang menyebabkan benda bergerak atau berhenti dari gerakannya itu. Contohnya, pernahkah kalian pernah bermain ayunan? Nah, saat bermain ayunan itu, tentu kita membutuhkan orang lain yang bertugas untuk mendorong. Dalam kegiatan mendorong itu, ayunan terdapat gaya yang timbul. Nah, nama gayanya adalah gaya dorongan, gaya dorong. Selanjutnya, apa pengaruh terhadap benda? Ada 5 pengaruh gaya terhadap benda, yaitu yang pertama, menggerakkan benda diam. Contohnya, pada saat ayah kehabisan bensin, kita membantu ayah untuk mendorong mobil. Dalam gaya yang ditimbulkan adalah gaya dorong. Nah, yang kedua, pengaruhnya yang kedua adalah menghentikan benda bergerak. Nah, sampai ayah mobil didorong sampai ke pom bensin. Nah, sampai di pom bensin, ayah menginjak pedal rem sehingga mobil berhenti. Artinya, gaya yang diberikan dari kaki kepada pedal rem akan membuat sebuah benda yang tadinya bergerak menjadi berhenti. Yang ketiga adalah mengubah kecepatan benda. Ketika ayah mengendarai mobil, injakan kaki kepada pedal gas akan memberikan gaya kepada gerakan roda. Semakin dalam injakan pedal gas tersebut, tentu akan meningkatkan kecepatan pada mobil. Artinya, gaya yang mengubah kecepatan suatu benda. Pengaruh yang keempat adalah gaya mengubah arah gerak benda. Saat mobil sedang berjalan, ayah akan memberikan gaya berupa memutar setir mobil ke kanan atau ke kiri, yang membuat mobil tersebut akan berbelok, yang artinya gerakan mobil yang semulanya lurus akan berubah akibat adanya gaya dari putaran setir oleh ayah. Pengaruh yang terakhir adalah mengubah bentuk benda. Saat ayah berjalan, tiba-tiba ayah menabrak sebuah tempat sampah. Lalu dilihat kalau tempat sampah tadi yang ditabrak sudah rusak dan penyok, yang artinya gaya tabrakan antara mobil dan tempat sampah dapat menyebabkan perubahan bentuk pada tempat sampah. Nah, kesimpulannya, gaya merupakan gerakan atau hal yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berhenti dari gerakannya. Nah, sekian pembelajaran IPA yang disampaikan. Terima kasih.